Bapak Ibu semua. Alhamdulillah senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu semua dalam rangkaian kegiatan ya, kegiatan online learning. Jadi belajar dari rumah. Kalau siswa Bapak Ibu semua juga ada yang belajar dari rumah, kami juga memberikan perhatian kepada Bapak Ibu bisa tetap meningkatkan kemampuan kompetensinya dengan belajar dari rumah juga. Sikim berinisiasi untuk melakukan penyelenggaraan online learning ini supaya tetap ada kegiatan yang bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang sudah kami persiapkan kepada Bapak Ibu semua dapat meningkatkan kompetensi dan menambah kapasitas Bapak Ibu semua. Saya sengaja memilih di tengah-tengah seri ini, begitu ya, karena ingin melihat perkembangan dan seterusnya. Dan saya akan membawakan satu topik, ya, topik yang ringan sebenarnya, karena sudah kita alami bersama, tapi mungkin juga berat gitu dalam hal kita mencari solusi. Mudah-mudahan dalam waktu yang cukup singkat ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua. Yaitu topik terkait dengan miskonsepsi, ya, negosiasi pada pelajaran matematika, ya, utamanya yang dialami oleh anak-anak didik kita, oleh para siswa dalam belajar matematika di sekolah. Mbak Tika, ini presentasi saya bisa terlihat? Bisa. Oke, ya, bisa. Nah, ini mengapa saya mengambil topik miskonsepsi ya, atau kesalahpahaman dalam memahami topik konsep dan kontrak matematika, karena saya melihat memang di dalam perkembangannya banyak sekali terjadi miskonsepsi di kalangan dunia pendidikan kita, utamanya di matematika. Dan menurut hemat saya, ini sesuatu yang harus segera kita sadari. Ya. Jadi yang pertama-tama kita harus segera menyadari itu. Kemudian kedua, kita memberikan perhatian bagaimana untuk kita melakukan pembelajaran yang lebih efektif, ya, yang lebih meaningful, sehingga anak-anak tidak terjebak pada miskonsepsi. Dan ini saya melihat sudah agak cukup akut begitu ya. Nah, saya akan mencoba untuk sedikit memberikan gambaran di awal presentasi saya kaitannya dengan mengenal secara umum mengenai matematika itu apa sebenarnya. Ya, saya akan mencoba untuk memberikan brief explanation sepengetahuan saya. Saya lama berkecimpung di dunia matematika baik di pendidikan maupun di keilmuan murni. Karena pemahaman atau persepsi kita mengenai bangunan matematika itu akan memberikan pengaruh gaya bagaimana kita mengajarkan matematika di sekolah kepada anak-anak, dan ini akan cukup banyak pengaruhnya juga bagi meaningful ataupun meaningless yang dihadapi oleh anak-anak didik kita. Bapak Ibu, matematika itu sesungguhnya adalah pola ya, atau pattern. Apa itu sebenarnya? Karena matematika itu tidak berbicara masalah hal-hal yang spesifik. Matematika tidak berbicara sesuatu yang sifatnya sangat kontekstual dalam pengertian lokal. Matematika juga tidak berbicara hal yang sifatnya sangat-sangat kasuistik. Matematika lebih berbicara kepada hal-hal yang sifatnya pola, pattern, atau bentuknya dari sekian banyak masalah yang dihadapi oleh manusia. Jadi pola itu adalah hasil abstraksi, ya, baik fenomena nyata yang kita hadapi, seperti yang Bapak Ibu tahu, kita mengenal misalnya kita mengenal bangun, nah itu misalnya kita peroleh pemikiran mengenai bangun-bangun datar itu dari kita melihat benda-benda sehari-hari. Nah, tapi ada juga yang pemikiran-pemikiran yang sifatnya induktif, kemudian dikelola sedemikian rupa, dibuat pola atau patternnya, itulah menjadi produk dari matematika itu sendiri. Nah, dalam hal ini yang perlu kita pahami bahwa matematika itu berbicara masalah pola. Jadi ketika kita bicara pola, dia bisa dibawa kemanapun juga, ya, dibawa konteks dimanapun juga, bahkan di luar bidang matematika pun dia akan bisa berbicara banyak. Lalu apakah hanya sekedar pola matematika itu? Nah, ini pola itu membutuhkan abstraksi, ya. Tidak semua orang bisa melakukan abstraksi dengan baik. Nah, ini agak lebih sulit juga ketika pola itu harus dibuat simbol. Tetapi simbol-simbol di matematika itu harus kita pahami, itu hanya sebagai bahasa, Bapak Ibu, ya. Jauh lebih penting memahami pola itu. Pola itu dekat dengan yang namanya konsep matematika.
Ya, di matematika kita kenal ada yang namanya konsep, definisi, prinsip, teori segala macamnya, yang secara umum kita bisa bicara dengan satu kata saja, konsep-konsep matematika. Nah ini ya secara kategorial berbeda dengan apa yang dinamakan simbol. Simbol atau bahasa itu adalah media yang kita gunakan untuk menyampaikan pola-pola matematika. Ya, itu simbol. Dan bahasa matematika itu unik. Jadi dia penuh banyak simbol yang kalau orang membaca simbol saja itu tidak akan bisa paham kecuali dia membaca apa pola yang ada di balik simbol-simbol itu atau konsep-konsep yang ada di balik simbol-simbol itu. Jadi ini hanya bahasa. Di matematika itu makanya sering disebut dengan universal language, bahasa yang umum, karena dia hanya simbol-simbol saja. Tetapi simbol-simbol ini, Bapak Ibu, ini harus kita pahami sesuai dengan konvensi atau sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat oleh para matematikawan secara menyejarah. Penting ini untuk dipahami, mengapa bahasanya menyejarah berbeda dengan bidang ilmu lain. Simbol-simbol di bidang ilmu lain itu kadang ditetapkan oleh sebuah organisasi yang menetapkan simbol-simbolnya. Bidang fisika ada organisasinya, bidang kimia ada organisasinya. Bagaimana kita menyusun rangkaian senyawa baru, kita beri nama, itu harus disesuaikan dengan nomenklatur yang sudah dibuat oleh organisasi kimia dunia, misalnya begitu. Tapi di matematika itu nggak ada organisasi yang menetapkan penetapan simbol-simbol, itu tidak ada. Jadi berlaku secara menyejarah. Matematika secara umum itu menyejarah. Ya. Nah, apakah cukup di situ matematika yang kita kenal? Ternyata juga tidak. Setelah dibuat simbolisasi, dibuat dengan bahasa-bahasa yang yang bebas dari konteksnya itu, ternyata juga matematika butuh formalitas, Bapak Ibu. Ya, pengertiannya adalah rangkaian-rangkaian pemahaman konsep yang ada di dalam bahasa itu diatur sedemikian rupa sehingga konsistensi, koherensi, kebenarannya itu tidak perlu diragukan lagi. Nah, sifat konsistensi atau sistem di matematikanya biasanya disebut dengan aksiomatik. Aksiomatik itu gampangnya tidak ada sebuah pernyataan matematika yang muncul kalau tidak didasari oleh sebuah atau beberapa asumsi, yang asumsi-asumsi itu juga sudah terbukti kebenarannya. Jadi tidak ada di matematika kok berasumsi yang yang meragukan, itu tidak ada. Jadi bangunannya kokoh, kekar, rigid. Nah, sifat formal dari matematika ini kadang juga menimbulkan kesulitan tersendiri bagi para siswa yang baru mengenal atau belajar dengan matematika. Oleh karena itu kita harus bisa memahami ini dan bagaimana cara kita menyikapi pembelajaran matematika itu sehingga mudah dipahami oleh anak, pengertian-pengertiannya. Ini secara umum saja saya simpulkan tentang karakteristik dari matematika yang akan hadir juga di dalam proses pembelajaran. Lalu saya ingin mengenalkan kepada Bapak Ibu semua tentang jenjang matematika. Ya, dari riset dan kajian saya mengenai miskonsepsi ini, bahwa penting untuk Bapak Ibu menyadari, aware tentang ruang lingkup atau jenjang dari matematika yang Bapak Ibu hadirkan kepada anak didik kita. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu paham ada yang namanya matematika murni dan tidak murni. Yang murni itu yang kaitannya dengan simbol-simbol belaka tanpa dikaitkan dengan konteks nyata atau bidang ilmu lain. Sementara yang terapan itu sudah sangat luas sekali matematika terapan itu. Bahkan kita berbicara tentang ekonomi, di sana ada matematikanya. Kita berbicara tentang politik, di sana ada matematikanya. Kita berbicara tentang ilmu, bahkan ilmu seni pun di sana ada matematikanya. Jadi sangat banyak cabang-cabang matematika terapan. Nah, saya ingin berbicara masalah matematika sekolah atau school mathematics. Jadi school mathematics itu termasuk salah satu cabang juga di matematika, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa searching nanti kalau melihat di AMS Classification, American Mathematical Society itu membuat sebuah klasifikasi matematika, cabang-cabang matematika, mulai dari yang pertama itu filsafat matematika dan sejarahnya, sampai yang nomor terakhir gitu. Nomor terakhir itu disebut dengan mathematics education. Jadi matematika yang dihadirkan di sekolah itu salah satu cabang matematika. Nah, oleh karena itu matematika sekolah sebagai sebuah cabang itu punya karakteristiknya. Jadi kalau kita belajar matematika dari buku murni gitu, tidak boleh ujuk-ujuk kita sampaikan kepada siswa kita. Harus kita kelola sedemikian rupa bagian mana yang cocok untuk jenjang sekolah. Secara umum saya ingin membagi jenjang matematika sekolah itu mulai dari dasar sekali. Karena kalau di
di PAUD atau sebelum SD itu biasanya tidak perlu kita kenalkan dengan bahasa matematika ya. Jadi itu hanya logika sederhana saja. Nah, kalau di SD sudah mulai kita kenalkan matematika dalam hal komponen-komponen, cabang-cabang, topik-topik dari matematika itu walaupun dalam bentuk yang sederhana. Tetapi perlu diingat matematika yang dihadirkan di sekolah dasar ya bagi Bapak Ibu khususnya yang guru-guru SD ini memerankan peran yang sangat penting karena memberikan dasar basic pada anak bagaimana memahami matematika itu dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Sehingga apa yang terjadi di pendidikan matematika di sekolah dasar itu akan mempengaruhi perkembangan kemajuan pembelajaran anak untuk matematika di SMP, SMA dan seterusnya. Ya, karena itu dia walaupun sedikit kontennya tapi sangat penting. Berikutnya adalah matematika SMP atau matematika di jenjang SMP. Tentu di jenjang SMP topiknya bisa sama dengan di SD Bapak Ibu. Di SD bicara transformasi, di SMP bicara transformasi. SD bicara bilangan bulat, SMP bicara bilangan bulat. Bahkan di SD mungkin sudah berbicara tentang penarikan akar, SMP bicara penarikan akar. Tapi representasi kemudian ruang lingkup atau domain semesta pembicaraannya bahkan kemudian juga kedalaman terapan itu akan sangat berbeda dari yang ada di matematika SD. Jadi matematika SMP ini sudah lebih bergerak ke arah yang lebih luas, lebih dalam, lebih dekat dengan matematika. Nah, jauh lebih tinggi lagi adalah matematika sekolah. Tentu apa yang sudah dipelajari oleh anak di matematika di SD dan matematika SMP di-upgrade, ya, dikembangkan lebih lanjut di jenjang SMA. Oleh karena itu matematika di SMA walaupun punya topik yang sama dengan SMP, misalnya transformasi geometri, punya topik yang sama di SMP misalnya tentang relasi, itu kemasannya akan sangat berbeda. Bahkan mungkin juga definisinya berbeda, ya. Nah, perbedaan-perbedaan itu apa tadi yang sudah saya sampaikan sedikit banyaknya. Jadi pertama adalah generalisasi. Ya, generalisasi itu artinya keluasannya, Bapak Ibu ya. Keluasannya. Contohnya misalnya kalau kita bicara sudut ya pada anak-anak di SD, anak kalau kita bicara sudut jangan diceritakan tentang definisi sudut, tapi dikasih contoh-contoh mengenai apa yang bisa merepresentasikan sebuah sudut. Walaupun terbatas misalnya ya. Mungkin anak mengenal sudut dalam konteks nyatanya adalah sudut pojok ya atau apa namanya lekuan begitu ya yang sifatnya tegas gitu. Nah, itu bisa diperkenalkan kepada anak mengenai sudut. Sehingga generalisasinya tidak akan lebih luas ketimbang di SMP. Kalau di SMP sudah lebih luas lagi. Anak mengenal sudut nggak cukup yang apa namanya yang sifatnya lancip gitu ya, tapi yang tumpul pun dikenal sebagai sudut. Mungkin kalau anak SD masih agak berpikir keras, kok yang tumpul disebut sudut sih? Itu karena memang tahap berpikir anak seperti itu, sehingga matematika konsep sudut dihadirkan dengan cara yang berbeda daripada yang di SMP. Di SMA juga begitu. SMA bahkan mengenal ada sudut yang lebih 360 derajat. Bagi anak SD malah tambah pusing lagi kalau sudut kok lebih besar dari satu putaran begitu ya. Tapi konsep-konsep generalisasi ini diperlukan supaya anak-anak itu dengan cara berpikir yang lebih baik, yang lebih formal ya, itu dapat memahami matematika lebih baik lagi. Karena matematika itu sifatnya general, umum ya. Termasuk juga abstraksi Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan kalau anak-anak menggunakan benda-benda konkret misalnya untuk mengenalkan sudut, itu bagian dari abstraksi ya. Kalau di SMP mungkin menggunakan sign atau picture ya. Kalau bicara tentang sudut dilukis itu di papan tulis. Tek ya, nanti ada sudut ya gitu ya. Jadi anak tidak melihat lagi benda nyata, tapi di SMP sudah representasinya sudah melihat gambar. Tapi di SMA mungkin tidak perlu menggambar, itu bicara aja, mengungkapkan dengan bahasa verbal. Jadi ini tingkat abstraksinya lebih tinggi. Jadi setiap jenjang akan berbeda. Berikutnya deduksi, ya, deduksi. Hampir analog dengan sifat perkembangan matematika tadi. Deduksi kalau di SD tentu lebih induktif sifatnya. Kita bisa berbicara contoh demi contoh. Di SMP sudah mulai bergerak ke atas, di SMA sudah lebih deduktif. Apa arti deduktif itu? Apa namanya? Kebenarannya sifatnya lebih meluas, begitu ya. Itu namanya deduktif. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah kemudian formalisasi, ya. Nah, formalisasi pada tingkat formalisasi ini mungkin di SD belum tampak Bapak Ibu. Jadi di SD itu lebih banyak ke pemahaman, ke konsep. Di SMP itu mulai bergerak ke arah deduksi logis.
Tapi di SMA itu lebih formal. Nah, saya ingin memberikan sedikit gambaran dengan beberapa kalimat saja bahwa matematika yang formal itu kadang-kadang belum tentu bisa dipikirkan secara logis. Nah, itu ya. Jadi formalitas di matematika itu belum tentu cocok dengan akal sehat. Tapi di matematika itulah yang benar, bukan akal sehat yang benar. Ya, contoh misalnya ketika Bapak Ibu berpikir bilangan asli dengan bilangan himpunan bilangan asli dengan himpunan bilangan bulat. Kalau akal sehat mengatakan mesti lebih banyak himpunan bilangan bulat, gitu. Tapi bentuk formal di matematika mengatakan sama banyak Bapak, ya, sama banyak Bapak Ibu. Dan itu ada buktinya, gitu. Sehingga ketika kita mempelajari bukti di dalam matematika formal di tingkat SMA itu, kita jadi paham, oh iya, apa yang terlihat belum tentu itu benar, gitu ya. Apa yang kita pikirkan belum tentu benar. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan nalar matematika itu barulah yang namanya benar. Ini sudah ke tingkat formal namanya, gitu ya. Jadi sudah lebih formal. Nah, ini pemahaman kita mengenai sifat-sifat matematika sekolah yang diajarkan di setiap jenjang ini perlu supaya Bapak Ibu tidak melakukan blunder mengajarkan konten yang tidak pada tempatnya, misalnya begitu. Nah, ini akan bisa menimbulkan miskonsepsi pada diri siswa. Baik, berikutnya saya mengambil dari SCAM ya dua pemahaman secara mudah aja biar Bapak Ibu bisa mudah memahami apa yang kita sebut dengan surface understanding, pemahaman di permukaan ya, kemudian yang kedua deep understanding, pemahaman yang di bawah atau lebih dalam. Jadi kalau mau dibahasakan dengan gampang, pemahaman luar dan pemahaman dalam. Apa yang dimaksud SCAM dengan pemahaman dalam itu pemahaman yang sebenar-benarnya. Jadi bicara tentang pemahaman luar itu pemahaman yang dilihat dari apa yang bisa dicerap oleh indera pelajar. Indera itu mata, apa yang dilihat oleh siswa oleh mata itu dianggap benar, apa yang didengar dianggap benar, apa yang bisa dia pegang dianggap benar. Fungsi pikiran atau otak atau logika itu belum begitu penuh di dalamnya. Nah, apa yang dipahami dengan penggunaan indera itu masih sebatas yang namanya survey understanding. Biasanya anak-anak yang pada tahap survey understanding ini lebih banyak fokus pada simbol atau bahasa saja. Ya. Jadi ketika bicara tentang apa, menggunakan kata apa, yang dipikirkan dengan katanya, bukan konsep di baliknya. Lalu terjebak juga pada kalkulasi rutin. Ya, ada soal, diselesaikan dengan cara atau metode yang seperti ini, kemudian ditiru anak, begitu. Yang ditiru anak itu adalah bagaimana memindah, kemudian pindahnya ke kiri atau ke kanan, kemudian ini pinjam satu apa tidak. Nah, semacam itu yang diingat anak. Ini namanya survey understanding. Tapi dia tidak tahu, loh kenapa ya menjadi satu yang disimpan tidak 10. Itu pemahaman seperti itu belum sampai kepada anak. Ini yang disebut dengan survey understanding. Jadi terjebak hanya pada kalkulasi rutin. Lalu bisa juga berdasarkan pada bekal awal yang tidak hierarkis. Ya, artinya anak tidak memenuhi pemahaman yang cukup mengenai prasyarat-prasyarat yang diperlukan untuk memahami konsep-konsep tersebut. Nah, pemahaman yang lain disebut dengan deep understanding oleh SCAM. Ya, apa itu? Fokus pada konsep dan pengertian. Sehingga anak-anak yang sudah memahami secara mendalam, ketika Bapak Ibu mengungkapkan sebuah dalil, sebuah rumus, sebuah aturan dengan bahasa berbeda, dengan simbol yang berbeda, dengan huruf yang berbeda, dengan konteks yang berbeda, dia akan tetap bisa menjawab dengan benar. Ini namanya pemahaman dalam. Dan biasanya juga diimpus dengan terapan-terapan yang dalam serta tugas-tugas antar topik. Lalu berdasarkan juga pada prasyarat hierarkis, prasyarat matematis yang sudah dipahami oleh si anak, sehingga anak ketika berbicara konsep lebih lanjut, dia lebih mudah untuk memahaminya secara lebih mendalam. Ini beda dengan anak-anak yang konsep dasarnya sudah tidak dipahami secara mendalam, konsep lanjutannya apalagi begitu ya. Ini akan menimbulkan lebih banyak kesalahan-kesalahan dan miskonsepsi. Ini penting untuk Bapak Ibu pahami ya. Jangan sampai ketika anak sudah berbicara, saya bisa jawabnya apa? Kalau tidak dikejar lebih lanjut, jangan-jangan ini bukan survey understanding, tapi deep understanding. Jangan-jangan bukan deep understanding, bukan pemahaman sebenarnya, jangan-jangan hanya pemahaman surface-nya saja. Lalu saya ingin mengenalkan pada Bapak Ibu, umumnya kalau kita berbicara simbol, tadi saya kenalkan bahwa matematika itu bahasa simbolik.
Simbol di sini maksudnya adalah segala sesuatu yang digunakan di matematika untuk merepresentasikan konsep. Konsep itu nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita indera. Maaf, bukan pegang, baca biasanya. Konsep nggak bisa kita baca, kecuali baca dengan pikiran ya. Maksudnya konsep di matematika itu, seperti juga konsep-konsep di bidang ilmu lain itu tidak bisa dibaca. Yang dibaca itu adalah lambang-lambang atau bahasanya. Nah, lambang-lambang bahasa itu bisa lewat mata, visual, begitu ya. Bisa juga verbal, didengarkan, gitu ya. Bisa juga aljabar. Nah, ini agak khusus kalau di matematika, ada yang namanya representasi aljabar. Visual itu apa? Contohnya, Bapak Ibu kalau mengajarkan anak-anak tentang bangun datar, melukis di papan tulis bangun datar, atau di papan di layar screen komputernya, bentuk-bentuk atau bangun-bangun datar, contoh-contohnya. Termasuk diagram, itu anak mempelajarinya secara visual. Visual yang dia lihat itu adalah representasi dari matematika. Nah, representasi matematika bentuk visual ini itu banyak hal yang variatifnya. Bentuknya bisa berubah-ubah, posisinya bisa berubah-ubah. Nah, yang perlu Bapak Ibu pahami, hati-hati, kalau saya menyatakan konsep secara visual, bentuknya itu boleh berbeda apa tidak? Apa harus ini bentuknya, posisinya harus seperti apa? Itu harus dipikirkan oleh kita. Karena ketika ini tidak dipikirkan, bisa jadi akan menimbulkan miskonsepsi. Ya, kalau verbal itu istilah atau sebutan, Bapak Ibu. Ya, misalnya lambang lambang N, lambang A, lambang X, Y, Z. Kemudian ada kata-kata geometri, ada kata-kata apalagi ya, komutatif gitu ya, yang di SD. Saya ngambil yang di SD karena saya lihat audiensnya banyak yang di SD ini ya, di SD, kemudian SMA, lalu SMP. Istilah atau sebutan ini yang kemudian dibaca oleh anak. Jadi kalau kita memberikan referensi matematik, anak baca, yang dibaca itulah yang disebut dengan simbol verbal matematika. Nah, simbol verbal di matematika ini juga punya potensi miskonsepsi, karena kata-kata yang digunakan di matematika itu punya padanan di luar matematika. Kita menggunakan istilah tinggi, di fisika ada istilah tinggi. Kita gunakan istilah apalagi kemiringan miring, sana juga menggunakan miring. Tapi apakah sama maknanya? Belum tentu juga ya. Kita gunakan istilah berimpit, sana di sosial namanya berimpit, jaga jarak, misalnya gitu ya, tidak boleh berimpit. Ya, sifat katanya akan sangat berbeda di konteks atau disiplin ilmu akan berbeda. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian aljabar, ini lambang huruf rumus. Ini bahkan tidak bisa diartikan. Nah, inilah yang kadang-kadang perlu waktu yang tepat dan cara yang tepat menghadirkannya kepada anak didik kita. Ya, persoalannya banyak ya di aljabar ini. Nanti akan kita sedikit ungkap. Saya akan menyampaikan beberapa contohnya. Baik, jadi ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Kesalahan anak dalam memahami matematika tidak hanya sekedar lambang-lambang, tapi visual dan verbal juga. Maka harus diperhatikan representasi matematikanya. Oke, kita berbicara tadi tentang matematika dan komponennya. Lalu apa yang disebut miskonsepsi itu? Ya, secara umum saya ambil satu saja begitu ya, supaya lebih banyak kita berbicara contoh-contoh atau apa namanya aplikasinya. Misconception in mathematics are incomplete or incorrect. Ya, jadi miskonsepsi di matematika itu ya, kalau ada sesuatu yang tidak lengkap atau tidak benar. Yang lengkap belum tentu benar, yang maksudnya lengkap itu komplit ya, tapi yang paling penting adalah ada kesalahan di sana ya. Apa kesalahan? Understanding of mathematical construct. Jadi kesalahan dalam memahami mathematical construct. Mathematical construct itu tadi bahasa umumnya konsep matematika. Walaupun di dalamnya ada namanya prinsip, segala macam itu. Tapi seluruhnya itu didasari pada unit kecil yang namanya konsep. Gitu ya. Nah, walaupun mungkin di beberapa literatur istilah miskonsepsinya didefinisikan lebih teknis lagi. Tapi di pembahasan kita kali ini, ya saya ingin memberikan pemahaman kepada Pak Ibu. Kita tidak berbicara mengenai ilmu tentang pendidikan matematiknya dalam tanda petik untuk riset enggak, tapi kita ingin berbicara apa yang perlu kita perbaiki dalam proses pembelajaran matematika. Oleh karena itu bahasa saya miskonsepsi ini tidak semata-mata miskonsepsi dalam arti konsep, tapi segala kesalahan yang mungkin diperbuat oleh siswa kita sehingga pemahamannya mengenai matematika itu menjadi keliru. Nah, ini yang ingin saya hadirkan lewat pengertian dari Maguire ini. Oke. Nah, apa penyebabnya kira-kira tadi ya? Walaupun tadi mungkin sedikit ada
gambaran dari penjelasan saya di muka mengenai matematika karakteristiknya. Pertama, makna kata Bapak Ibu. Dari suatu istilah yang dikaitkan dengan aspek di luar matematika. Tadi sebagai contoh, miring misalnya gitu tuh, di luar juga ada gitu ya, tinggi gitu ya, panjang, lebar, dan sebagainya. Itu di luar disiplin matematika itu ada, di matematika ada. Himpunan, orang bicara himpunan di luar. Oh, ada himpunan matematikawan Indonesia. Apakah sama pengertiannya dengan himpunan bilangan asli? Nah, itu tentu ada, pasti ada perbedaannya. Nah, ini walaupun bahasanya sama, tapi di konstruk matematika akan sedikit banyak berbeda. Kemudian Bapak Ibu ada juga aspek praktis. Tadi yang saya katakan rutinitas, teknik-teknik berhitung segala macam itu bisa jadi membuat anak lupa mengenai konsepnya, gitu ya. Kemudian simplifikasi, terlalu membatasi suatu konsep. Ini yang terjadi kalau misalnya konsep itu sudah diajarkan di SD, tapi di SMP Bapak Ibu tidak mengulang kembali konsep yang sama, tapi dengan pengertian yang lebih luas. Ini yang bahaya, gitu ya. Seharusnya Bapak Ibu yang di SMP memperluas itu. Jangan anak-anak kan sudah tahu belajar di SD mengenai sudut sudah, oke sekarang kita pelajari kembali sudut. Tidak, tapi artinya kita akan mencoba memahami lebih dalam mengenai sudut itu. Ini jadi simplifikasi yang hadir dengan ada pembatasan konsep itu kadang juga menyebabkan anak masih terkungkung dengan pengertian lama yang sebenarnya sudah tidak tepat lagi. Itu kira-kira. Lalu ada juga persepsi keliru tentang matematika, ya. Persepsi ini mitos atau mind itu ya, artinya ini biasanya banyak yang dialami oleh orang-orang yang tidak memahami matematika sesungguhnya, gitu ya. Hanya berdasarkan dari cerita orang, misalnya gitu. Ada kesulitan belajar matematika, terus katakan matematika itu memang kontradiktif segala macam. Gitu. Tapi sebenarnya ini keliru, ya. Misalnya contohnya matematika itu selalu tunggal, matematika selalu pasti, matematika selalu tidak boleh berubah, tidak ada variasi dan sebagainya. Padahal di matematika juga belajar tentang ketidakpastian, ya, ilmu peluang. Bahkan di matematika belajar tentang chaos yang tidak bisa dipelajari. Jadi yang tidak bisa dipelajari di matematika. Itu ada. Nah, lalu ada juga gambar. Ini gambar sekali lagi karena indera, ya, gambar itu gambar memang bisa menyimpan 1000 bahasa itu. Tapi kalau 999 bahasa itu tidak benar, akhirnya masih si siswa akan mendapatkan pengertian yang tidak benar. Sehingga bagaimana kita menghadirkan gambar yang tepat ini akan sangat efektif dalam pembelajaran. Baik, saya akan mencoba untuk langsung ke contoh-contoh Bapak Ibu. Misalnya ini contoh, saya mulai dari SD dulu ya. Nah, di SD ini contohnya Bapak Ibu. Ini karena tidak interaktif, saya tidak bisa mendengar karena Bapak Ibu semamut. Mungkin dijawab dengan masing-masing saja. Biasanya kan kalau di SD dihadirkan banyak apel dan belimbing misalnya begini. Terus kita tidak berbicara mengenai bangun ruang apel atau bangun belimbingnya, tidak, tapi biasanya sih berbicara mengenai penjumlahan atau pengurangan kalkulasinya begitu. Nah, umumnya yang terjadi apa? Biasanya yang terjadi adalah melambangkan masing-masing buah ini dengan huruf awal. Ya kan? Coba Bapak Ibu, ya. Jadi kalau ada soal cerita mengenai apel lalu dilambangkan dengan apel A gitu kan. Jadi belimbing B gitu ya. Ya, itu ini karena kebiasaan saja sebenarnya, tapi harus hati-hati karena ketika melambangkan apel dengan A, belimbing dengan B, ini sebenarnya salah. Ini tidak benar. Kenapa? Kita tidak berbicara bahasa di sini, tapi kita berbicara matematikanya. Lalu yang dihadirkan itu hanya simbol. Makanya perlu untuk selalu dihadirkan dalam proses pembelajaran, apalagi di awal, selengkap-lengkapnya ya pengertian yang ingin kita sampaikan kepada anak. Anak-anak, kita misalkan A itu bukan apel. Kita misalkan A itu banyaknya apel. Nah, ini sering lupa gitu. Ya. Misalkan A itu apel, maka itu bisa ini sebuah miskonsepsi tersendiri sebenarnya ya yang bisa menghadirkan diskusi lanjutan bagi anak-anak didik kita. Makanya itu selalulah berpikir matematis di dalam kita mengenalkan konsep-konsep kontekstual kepada anak didik kita. Kita berbicara tentang apa sih? Tentang apel itu, tentang volumenya kah? Tentang banyaknya kah? Tentang bentuknya kah? Itu harus ditulis dengan jelas supaya anak bisa membaca dan memahaminya. Ya, nah, ini persoalan yang sangat umum. Ini biasanya dikenal dengan problematic in early algebra. Jadi
bahkan tidak di Indonesia, tidak di mana-mana, hampir di seluruh dunia itu ketika anak siswa mengenal pelajaran matematika menggunakan simbol ini biasanya hadir kesalahan-kesalahan perlambangan semacam ini. Ya. Contoh nih misalnya Bapak Ibu, ini ada bentuk persegi panjang ya, ada dua ukuran sisi ya, ada dua ukuran sisi yang berbeda yang saya lambangkan dengan P dan L. Ya ini juga bentuk pelambangan yang menggunakan singkatan kata. P itu panjang, L itu lebar. Tapi hati-hati ya, jangan sampai anak dalam konteks panjang dan lebar ini sampai di tingkat SMP, di SMA akhirnya berpikir bahwa yang namanya panjang itu adalah singkatan dari panjang. Tidak. Lebar singkatan dari lebar, bukan. P dan L itu hanya sembarang huruf yang kita misalkan untuk mewakili ukuran dari sisi-sisi persegi panjang. Ekstrimnya bisa jadi begini Bapak Ibu, ini tidak salah. Ya, jadi yang ukuran pendeknya itu saya lambangkan dengan P. Kebetulan P bisa pendek ya. Ukuran yang pendek itu saya lambangkan dengan P ya. Bukan L ya, ukuran yang panjang saya lambangkan dengan L. Kalau saya ingin asal-asal beralasan P itu artinya pendek, L itu long gitu, boleh-boleh aja kan sebenarnya. Tapi maksud saya adalah bahwa P dan L ini hanya sekedar lambang dan anak-anak harus berpikir matematisnya sampai sejauh itu pada akhirnya. Jadi jangan sampai terjebak kepada singkatan-singkatan kata. Inilah salah satu miskonsepsi yang sangat umum terjadi dan saya lihat masih beberapa masih terjadi di pendidikan kita. Oke, itu yang disebut dengan pra-aljabar atau aljabar singkatan Bapak Ibu, atau syncopated algebra. Ya, ini dalam sejarah matematika itu muncul begitu perlambangan-perlambangan itu, tetapi dalam konsepsi yang dipahami dengan benar. Sehingga ada baiknya ketika Bapak Ibu mengenalkan lebih lanjut, jangan hanya menggunakan lambang-lambang yang sama, karena lambang P dan L itu tidak formal di matematika. Jadi kalau tidak ada 4 step di matematika, kita menggunakan P dan L itu tidak sampai ke formalitasnya, ya, itu hanya sampai ke pembentukan polanya aja atau perlambangan atau simbolisasinya, ya. Kemudian contoh yang lain adalah tentang bentuk dan posisi atau orientasi bangun. Misalnya ini, kalau Bapak Ibu mengenalkan persegi, ya, kemudian kenalkan yang kedua persegi panjang. Ya. Ada potensi miskonsepsi di sini bahwa anak-anak selalu berpikir yang namanya persegi itu bukan persegi panjang. Benar nggak? Mungkin ada yang Bapak Ibu alami ya. Jadi halo? Ya. Halo? Gimana? Oke, saya teruskan ya. Sudah, oke Pak. Enggak, putus-putus. Oh, ini gaung ya. Jadi persegi dengan persegi panjang. Ya, jadi ada potensi di sana ya. Kemudian ini ya. Ini kalau dihadirkan kepada anak-anak, saya pernah melakukan penelitian di salah satu SD favorit sekali di Jogja, sering kali juara olimpiade segala macamnya, tapi tidak sedikit anak yang mengalami miskonsepsi. Kebanyakan anak akan langsung mengatakan bahwa bentuk ini adalah belah ketupat, gitu. Ya, tapi sesungguhnya jawabannya lebih tepat ini adalah persegi, karena kebetulan saja diposisikan seperti posisi yang umumnya diajarkan guru-gurunya, gitu. Tapi yang sebenarnya lebih tepat dia adalah belah ketupat, dia adalah persegi. Ini salah satu potensi juga bahwa orientasi yang monoton, yang rutin itu juga bisa menimbulkan miskonsepsi pada anak. Seperti ini juga. Ini langsung bicara tentang jajar genjang, gitu. Padahal dia belah ketupat. Mana yang lebih khas jajar genjang dengan belah ketupat? Yang lebih khas adalah belah ketupat. Maka jawabannya lebih tepat belah ketupat. Karena belah ketupat itu termasuk jajar genjang, tapi tidak setiap jajar genjang adalah belah ketupat. Ini gambarnya akan aja banyak punya potensi ya, seperti ini juga gitu ya. Ini tadi ini ya belah ketupat. Nah, ini juga ya, tapi kalau ini mungkin miskonsepsi yang hadir karena simplifikasi yang diajarkan di sekolah. Bahkan di SMP saya belum pernah membaca buku mata pelajaran yang mengenalkan bentuk yang seperti ini. Padahal ini mestinya bisa dihadirkan kepada anak ya. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan ini bentuknya apa, mungkin kebanyakan anak akan bingung. Tapi yang jelas ini adalah trapesium. Ini adalah layang-layang ya. Nah, biasanya yang diajarkan kepada anak layang-layangnya bentuk begini gitu ya.
Bapak Ibu bisa cek kembali bahwa yang sebelah kirinya ini ya, ini juga memenuhi semua sifat-sifat layang-layang. Ya kalau dikenalkan untuk anak di SD mungkin belum mengenal sudut refleks, mungkin di anak SMP sudah bisa. Jadi ada istilah sudut refleks, sudut lancip. Kalau di sini dikenalkan ada layang-layang yang sifatnya konveks dan ada layang-layang sifatnya konkav gitu ya, bentuknya kayak gini. Nah, lalu persoalan persen ya, hal yang paling sering saya lihat adalah banyak yang tidak bisa membedakan antara konstruk matematika yang disebut dengan bilangan, numbers, dan form, bentuk. Ya, pertanyaannya sederhana, misalnya begini, 25% dengan 0,25 itu sama nggak? Sama ya, sama, karena nilainya kan sama, dia bilangan yang sama. Tapi bentuknya beda, jadi kalau yang 25% itu menggunakan bentuk persen, 0,25 menggunakan bentuk desimal, misalnya begitu. Ini pemahaman dasar mengenai apa yang disebut bilangan dan bentuk-bentuknya. Ya, termasuk 1,25 begitu ya. Ini saya pernah mengulas agak panjang lebar mengenai beberapa literatur yang mengatakan ini adalah bilangan campuran. Walaupun sebenarnya tidak tepat ya. Ini hanya banyak literatur yang sebenarnya lebih pas mengatakan ini pecahan campuran atau compound fraction gitu ya. Kalau di bahasa matematika yang lebih formal, ini disebut dengan pecahan tak sejati atau tak murni. Kenapa disebut tak sejati? Karena bagian pecahan ada, bagian bulatnya ada. Ya, bagian pecahannya apa? 0,25, bagian bulatnya 1. Tapi dia masih masuk ke ke jenis bilangan pecahan. Ya. Ini saya teruskan aja singkat. Misalnya ini juga contoh lain. Mana di antara ketiga gambar ini yang mewakili jaring-jaring tabung, ya, jaring tabung. Ya, saya yakin banyak yang menganggap mungkin gambar nomor 1 atau nomor 2, nomor 3 enggak sama sekali. Tapi kalau saya menjawabnya yang jelas secara matematika gitu ya, ini harusnya agak sedikit berbeda diajarkannya di tingkat SMA, SMP. Kalau jaring-jaring sudah nggak dipelajari di SMA ya, tapi hadir di SD dan SMP kalau nggak keliru. Tapi kalau di SMP mestinya ini tidak bisa dikatakan jaring-jaring. Kenapa? Karena sesuai dengan definisinya, jaring-jaring itu jaring-jaring itu, nama jaring-jaring atau net itu bukan untuk bangun ruang lengkung, bukan, ya. Lalu ini mau dikatain apa? Ya silakan saja dikatain misalnya rebahannya atau apanya, gitu ya. Nah ini bagian dari keterampilan saja, tapi pemahaman konsepnya tidak jadi salah, begitu. Nah yang jaring-jaring itu hadir jika bangun ruangnya itu adalah bangun ruang yang tidak lengkung. Jadi misalnya di SD, di SMP kan dipelajari mengenai kubus, ya. Ini contohnya misalnya jaring-jaring kubus. Jadi setiap jaring itu dia terikat Bapak Ibu, ya. Jadi yang menggandeng itu adalah sisi sehingga tidak akan lepas. Ya, analognya kalau nelayan bikin jaring-jaring ya mestinya kuat begitu ya. Oke, kemudian saya bergerak di SMP misalnya. Sekarang contoh misalnya tentang konsep penarikan akar 4. Akar 4 ini hasilnya berapa kira-kira? Ada yang bilang 2, ada yang bilang negatif 2 juga bisa ya. Nah, ini pemahaman lambang akar gitu ya. Jawabannya sebenarnya adalah 2. Jadi penarikan akar 4 itu adalah 2. Ya, saya juga melihat ada beberapa literatur dan praktek yang masih keliru. Lalu di mana negatif 2-nya? Ya harus ditambah negatifnya di depan gitu ya. Jadi negatif akar 4 itu apa? Ya negatif 2. Karena lambang akar itu kalau tanpa ada tanda plus negatif, kita bacanya plus. Sama ketika kita menulis 2, kalau Bapak Ibu menulis 2 di papan tulis, Bapak Ibu akan declare pada anak-anak. Anak-anak, lambang positif itu kadang-kadang tidak perlu dituliskan. Seperti kalau Ibu, kalau Bapak menulis 2, artinya positif 2. Sama dengan penarikan akar ini. Jadi akar 4 itu ya artinya positif akar 4. Ini konvensi Bapak Ibu ya yang harus kita pahami di dalam matematika. Sehingga kalau menghendaki penarikan akarnya yang negatif, berilah tanda negatifnya. Akar 2 sedikit berbeda ya, lebih lanjut konsepnya. Akar 2 ini berapa hasilnya? Ya. Hasilnya berapa sih akar 2? Gitu ya. Nah, bilangan apakah akar 2 itu? Nilainya apa? Ya.
kalau secara matematik di tingkat SMP atau di SMA ya, kalau nggak keliru kalau di kurikulumnya di SMA Bapak Ibu, mestinya anak-anak menjawab cukup akar 2 itu ya akar 2. Loh, nilainya berapa gitu ya. Karena ketika anak mengatakan akar 2 itu sudah nilainya sebenarnya. Makanya itulah yang disebut dengan bentuk akar ya, radical form. Tadi saya katakan di SD misalnya tadi ada bentuk ada bilangan pecahan, bentuknya ada persen, bentuknya ada apa namanya desimal dan sebagainya gitu ya. Bilangan secara umum itu juga bisa dinyatakan dalam berbagai bentuk ya, bisa dalam bentuk akar. Nah, ini contohnya bentuk akar. Kenapa dinyatakan dalam bentuk akar? Karena kalau dinyatakan dalam bentuk desimal, nah seperti ini, saya kira nggak ada anak-anak yang hafal, Bapak Ibu ya. Ya, ini salah satu cara matematika untuk mengkonseptualisasi irasionalitas sebuah bilangan dinyatakan dalam bentuk-bentuk baru, dalam lambang-lambang baru. Salah satunya menggunakan tanda akar. Kemudian ya ini biasanya kan ada pernyataan dalam DSD ketika berbicara tentang sudut ya, SMP juga tentang sudut, di SMA nanti tentang trigonometri dikenalkan kesamaan ini ya. Nah, ini bacanya gimana coba? Hampir semua saya yakin membacanya pi sama dengan 180 derajat ya, apalagi anak-anak gitu ya. Harusnya dibaca pi radian sama dengan 180 derajat. Nah, kebiasaan membaca ini yang tidak tepat, tidak lengkap, ini menghadirkan potensi miskonsepsi dan itu saya jumpai hampir setiap kali saya menguji, mengetes, melihat prakteknya. Karena ada banyak anak yang berpikir bahwa pi itu ternyata ada 2 nilainya. Kalau kita bicara sudut, pi itu 180 derajat. Kalau kita bicara geometri, misalnya pi itu 3,14 dan seterusnya. Nah, ini tentu bukan konsep yang benar. Pi itu hanya 1, ya. Pi itu nilainya 3,14159 dan seterusnya, ya, tanpa saya bulatkan. Kalau dibulatkan biasanya 3,14 saja. Jadi 3,14159 itu setara dengan 180 derajat. Jadi kalau kita bicara kepada anak di tingkat SMP atau SMA apalagi, anak-anak sudut 3,14 atau pi itu besarnya sama dengan 180 derajat. Nah, kenapa kok kadang-kadang di dalam literatur kata rad atau lambang rad atau kata radian ini dihilangkan? Nah, coba Pak Ibu perhatikan. Radian itu sudut yang didefinisikan atas perbandingan ukuran panjang dengan ukuran panjang. Ya, apa itu? Panjang busur dengan panjang jari-jari. Padahal kita tahu kalau ukuran panjang itu kan dimensinya long ya, panjang juga kan. Jadi kalau dimensinya L dibagi L, lalu dimensinya apa? Jadi ukuran satuan radian itu di dalam fisika sebenarnya tidak diterima sebagai ukuran satuan inti. Jadi dia cuma satuan tambahan, itu karena ciri khasnya matematika. Makanya dia disebut dengan ukuran dimensionless, tidak punya dimensi. Di matematika, dia tidak diberi satuan, hanya dikenalkan dengan nama radian, tapi dia tidak perlu disebutkan. Jadi setiap kita berbicara sudut dalam bilangan, itu artinya radian. Inilah uniknya matematika. Tapi ini harus dipahami oleh siswa, kalau enggak tadi bisa menimbulkan miskonsepsi. Lalu di SMP juga mungkin di geometri belajar tentang transversal 2 garis. Umumnya sangat-sangat dibatasi transversalnya di SMP, yaitu berkaitan dengan 2 garis sejajar. Jadi transversal selalu dihadirkan pada saat pembelajaran tentang 2 garis sejajar. Padahal pengertian transversal sesungguhnya tidak seperti itu. Ya. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu mengenalkan sifat transversal yang lebih umum ini, sebenarnya juga tidak terlalu sulit dan bisa menghadirkan variasi pembelajaran yang lebih baik lagi. Misalnya begini, daripada anak memahami tentang apa sifat yang hadir untuk 2 garis sejajar, bisa dibalik pertanyaannya, ya, apa sifat-sifat yang diperlukan agar 2 garis itu sejajar? Sama kalau di SMP kan pernah juga belajar tentang teorema Pitagoras, tapi juga dipelajari tentang kebalikan teorema Pitagoras di SMP ya. Kalau nggak keliru di SMP ya, itu. Jadi ketika misalnya berbicara 2 garis yang tidak harus sejajar dipotong oleh sebuah garis lain, maka 6 dan 2 ini kita sebut garis sahadap. Jadi sahadap tidak harus sama. Tapi ketika ada, ini contoh tentang apa ini? Travel time ya, travel time. Jadi orang yang datangnya terlambat
lebih dari 10 menit apa itu tidak perlu dibagi-bagi lah, itu dianggap sudah interval panjang sekali. Misalnya begitu. Ini bagian dari cara kita menginterpretasi data. Oke, masih ada ya. SMA, ini konsep tentang industri matematis. Bapak Ibu lihat ini, saya hadirkan di sini mungkin sedikit berbeda dari apa yang biasa, yang rutin hadir di buku-buku teks. Kenapa? Kalau di buku teks itu kan ada 3 tahap tuh. Tahap 1, buktikan untuk N sama dengan 1. Tahap 2, buktikan untuk, bukan buktikan ya, asumsikan untuk N sama dengan K. Kemudian tahap ketiga, buktikan untuk N sama dengan K plus 1. Saya tidak tahu siapa yang pertama kali menyuguhkan step-step sampai 3 step ini, ya, barangkali di kurikulum 1975 begitu ya. Tapi mungkin maksudnya baik, tetapi ketika diterima di lambat laun itu sanad sahihnya itu tidak tepat ya, berkurang karena banyak syarat-syaratnya jadi hilang gitu, sehingga sampai pada sekarang ini saya melihat banyak yang menyimpulkan bahwa setiap step itu harus dibuktikan. Ini kan jadi salah kaprah. Padahal step 2 dan ketiga itu satu rangkaian step, gitu ya. Makanya saya hadirkan di sini. Apakah jika pernyataan berlaku untuk N sama dengan K, maka akan berlaku juga untuk N sama dengan K plus 1. Ini sebenarnya satu rangkaian, satu implikasi. Jadi asumsi dan konklusinya jangan dipisah harusnya begitu. Ini yang terjadi karena kebiasaan kita menulis, menghadirkan, merepresentasikan konsep industri matematis secara, saya tidak bilang keliru gitu ya, tapi kurang baik gitu ya. Maka kalau dihadirkan 2 ini akan jadi lebih jelas apa yang dimaksud. Ada banyak hal lagi, misalnya ada juga yang menganggap karena menggunakan kata induksi dia bukan metode deduktif. Ini salah besar ya. Jadi walaupun di matematika disebut dengan induksi matematis, tapi dia metode yang induktif. Metode yang deduktif. Kata induksi itu hanya untuk mencirikan, proses untuk menuju deduksinya. Ya. Jadi bukan mensifati metode itu, bukan. Jadi induksi matematis itu adalah metode deduktif yang menggunakan dasar induksi. Itu sebenarnya. Ya. Nah, kemudian ada juga pernyataan untuk N sama dengan K, itu tidak ada hubungan implikatif. Tadi sudah saya garis bawahi. Ada juga anak yang berpikir harus selalu dimulai dengan N sama dengan 1. Makanya Bapak Ibu kalau memberikan contoh soal, jangan semata-mata harus dimulai dengan N1. Bisa juga dimulai dengan N sama 3, dengan 4, itu boleh saja. Ya, bahkan tidak harus bilangan asli. Hampir seluruh himpunan bilangan aritmetik itu dapat menjadi domain ya, sebuah pernyataan yang bisa dibuktikan dengan induksi matematis ya. Lalu ada yang masih juga menganggap pernyataan N sama dengan itu K bukan sebuah asumsi. Lalu ada yang menyatakan, nah ini agak lucu juga ini Bapak Ibu, karena penulisan yang tidak hati-hati ya, penulisan pernyataan hingga N sama dengan K plus 1 itu bahkan ada yang menganggap itu ternyata sampai ke suku N sama dengan K, lalu ditambah 1. Nah, ini ada yang terjadi begitu. Ya, mungkin karena dalam proses pembelajaran kita tidak menggunakan tanda kurung atau sebagainya, sehingga anak-anak memahaminya dengan cara yang keliru. Nah, bagaimana kemudian tips-tipsnya? Saya cukupkan aja beberapa contohnya. Tipsnya pertama, dahulukanlah pemahaman konsep. Baru Bapak Ibu mengenalkan simbol. Karena memang yang lebih penting deep understanding-nya daripada surface understanding. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu mengenalkan tinggi, ajaklah anak misalnya tinggi segitiga, ajaklah anak untuk bereksplorasi, menarik garis dari setiap titik sudut segitiga, tegak lurus, sisi di depannya. Ajak anak untuk memahami konsepnya itu. Baru kemudian dikenalkan, ini di matematika disebut tinggi. Daripada di awal sudah bilang tinggi, anak sudah berpikir, oh iya tinggi itu atas ke bawah. Ini sudah yang namanya prakonsepsi menjadi konsepsi, ini menjadi miskonsepsi. Jadi pra-konsep yang benar di bidang lain menjadi konsep di matematika, itu namanya miskonsepsi. Apalagi Bapak Ibu mengajarkannya selalu saja menarik garis tinggi segitiga dari atas ke bawah. Ini lebih memperkuat lagi prakonsepsinya. Kemudian kontraskan dengan konsep lain, ya, yang simbolnya sama, supaya anak dapat pengertian yang jelas. Ya, gitu ya, walaupun menggunakan nama yang sama, simbol yang sama, tapi ternyata pemahamannya jelas berbeda, sehingga lebih hati-hati lagi. Kemudian memahamkan tentang syarat dan batasan konsep. Memang di matematika itu simbolisasi itu bagian dari efisiensi, tapi jangan lupa dalam matematika sekolah yang dihadirkan bagi para pembelajar, jangan sampai kita menyatakan secara sesingkat-singkatnya, tapi sebenarnya jadi tidak lengkap, tidak benar. Jadi ketika menyatakan sebuah dalil, rumus,
tolong disertakan selalu syarat-syaratnya. Adakah variabel yang tidak boleh nol, adakah yang tidak boleh real, dan sebenarnya itu harus dibuat persyarat supaya anak lebih memahami konsep dengan lebih tepat. Berikan mereka ke tugas-tugas yang lebih bervariatif dengan konsep yang sama. Jangan monoton, ya. Bila perlu gunakan lambang yang berbeda kalau misalnya lambangnya tidak formal. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya panjang lebar itu nggak ada lambang formalnya. Bahkan untuk segitiga pun A, B, C itu sebenarnya bukan lambang formal, begitu ya. Tapi kalau sumbu koordinat kartesius, jangan nanti dimisalkan sumbu XA, sumbu A itu enggak. Karena sumbu koordinat kartesius sudah formal lambangnya, di mana-mana orang menggunakan X dan Y misalnya, gitu ya. Jadi di mana kita bisa menggunakan lambang yang berbeda itu menurut saya menjadi salah satu cara alternatif supaya anak tidak terfokus ya kesalahan konsepnya hanya sekedar membaca lambang. Lalu berikan representasi atau orientasi yang bervariasi dengan konsep yang sama. Ini bagian misalnya konsep-konsep yang terkait dengan geometri, diagram dan lain sebagainya. Termasuk di aljabar juga banyak diagramnya ya. Contohnya misalnya diagram himpunan, diagram Venn gitu ya. Atau di aritmatik itu di SD diagram pohon misalnya, itu juga harus diajarkan dengan tepat. Kenalkan bahwa matematika itu simbolik yang disepakati dengan aturan yang logis gitu. Jadi walaupun dia menggunakan simbol tapi dia logis berdasarkan kaitan konsep-konsep yang ada di balik simbol itu. Sehingga anak-anak kalau belajar matematika itu juga dia memahaminya karena dia paham isinya gitu, bukan karena dia hafal aturannya tanpa pemahaman. Karena sesungguhnya tidak ada konsep di matematika itu enggak logis, semuanya logis. Jadi kalau tidak logis itu tidak bagian dari matematika Bapak Ibu ya. Kemudian kenalkan bahwa konsep matematika itu sifatnya developmentally. Itu tadi berkaca dari ada jenjang matematika yang di SD, ada di SMP, ada di SMA, sehingga apa yang benar di SD belum tentu tetap benar di SMP. Apa yang benar di SMP belum tentu tetap benar di SMA. Maka harus ada penyesuaian-penyesuaian. Pak Yon, ini ada beberapa pertanyaan. Oke, sudah selesai Mbak Tika itu. Ya. Oke. Dari tadi sudah ini ada chat. Banyak sekali ya. Oke. Mungkin dari Bu Rika Kaniawati tadi bertanya, pada penjelasan simplifikasi di kelas 9, saya merasa kesulitan ketika menjelaskan materi yang harusnya perluasan dari materi SD. Dan hampir 90% siswa entah lupa, entah apa, jadi tidak tahu apa-apa. Jadinya materi perluasan tidak tercapai, malah menerangkan materi dasar yang seharusnya di SD. Bagaimana solusi untuk pembelajaran yang habis waktunya, tapi materi tidak tercapai? Dari Bu Rika Karniawati, mungkin bisa dijawab dulu Bapak. Oke, terima kasih Mbak. Satu-satu ya, Bu Rika. Saya coba menjawabnya dengan ringkas dan lugas. Ya. Ini persoalannya bukan development konsep, bukan ya, tapi persoalannya adalah anak tidak punya pemahaman benar mengenai konsep dasar atau malah prerequisite-nya. Saya pikir seperti juga ketika misalnya Bapak Ibu ingin melanjutkan di S2, tapi tidak linear, apa yang Bapak Ibu lakukan? Atau apa yang dilakukan oleh jurusan atau program studi? Yaitu melakukan apa yang disebut dengan matrikulasi, ya, atau pemahaman prasyarat. Jadi baik Bu, jadi siapkan saja waktu yang cukup begitu secara sesingkat-singkatnya untuk mereview ulang materi-materi prasyarat, dan itu harus juga dipilih yang benar-benar dalam tanda petik adalah yang esensi, yang sangat dibutuhkan dalam rangka Bapak Ibu mengajarkan di konsep pada materi pelajaran konsep-konsep di tingkat SMP itu. Jadi tidak perlu semuanya. Misalnya kalau di konsep penjumlahan pengurangan bilangan bulat misalnya, apa yang perlu menjadi prasyaratnya dalam Bapak Ibu mengajarkan di konsep yang sama, operasi yang sama di SMP, itu aja yang direview. Jadi tidak perlu sampai seluruh kompetensi dasar yang dihadir di SD itu diulang kembali. Jadi kita lebih fokus kepada konsep-konsep yang sangat-sangat urgen yang jadi prasyarat dan esensi, itu yang perlu kita review. Jangan sampai kita udah kita biarkan aja, kita lanjutkan. Ini tidak bijaksana menurut saya, karena apa yang menjadi bekal dasar yang jadi prasyarat itu mutlak harus dihadirkan lebih dulu. Nah, persoalan kemudian memang waktunya mepet. Nah, ini sekali lagi adalah butuh kreativitas dari Bapak Ibu guru semua, gitu ya. Saya sebenarnya menyambut baik, sangat baik begitu ya, tren penyempurnaan kurikulum kita sejak kurikulum 2004.
kemudian kurikulum 1998 yang diperbaiki dari 2004, kemudian kurikulum 2013. 2013 itu sebenarnya kan arahnya adalah penyederhanaan, gitu ya, dari yang berbasis konten materi, karena kalau materi itu luar biasa banyaknya, ke berbasis kompetensi, sehingga ketika mendapatkan kompetensi itu, sesungguhnya materinya masih bisa dipilih-pilih, sesungguhnya begitu, cukup yang esensi dan yang penting-penting saja. Nah, ini saya juga mendengar ada rencana dari Kemdikbud nanti, kalau misalnya pandemi kita ini masih terus berlanjut atau menjadi sesuatu yang harus kita sikapi dengan lebih bijak, bisa jadi nanti kurikulum untuk semester tahun ajaran berikutnya akan lebih pendek lagi, lebih singkat lagi. Tapi yang jelas prinsip yang ingin saya hadirkan kepada Ibu Wika tadi ya jangan mengabaikan konsep-konsep atau prasyarat dasar, tapi coba direview cukup kepada konsep-konsep yang esensi saja. Sementara nanti misalnya keterampilannya bisa dihadirkan pada saat mempelajari konsep-konsep di SMP. Saya pikir berdasarkan pengalaman yang saya temui itu tidak membutuhkan cukup banyak waktu misalnya untuk menghadirkan review bagi mereka, karena mereka juga sudah punya paling tidak itu diingatan sudah ada walaupun belum paham begitu ya. Mungkin dia yang ingat adalah simbol-simbol lambang-lambangnya, pemahamannya kita hadirkan. Mungkin ini bukan trik, tapi tips ini barangkali menjadi sebuah prinsip yang Bapak Ibu dan terutama Ibu Wika bisa hadirkan. Jadi yang namanya prasyarat itu tetap tidak bisa kita indahkan. Karena apa? Persoalan pendidikan di matematika itu, kalau boleh saya jujur, itu semrawutnya pendidikan di Indonesia itu karena pendidikan matematika ya di Indonesia itu karena developmentalinya tidak jelas. Jadi menumpuk ketidakjelasan. Nah, ini yang mengakibatkan anak-anak yang di level yang lebih tinggi itu tidak bisa berbicara apa-apa. Bahkan logika sederhana pun tidak bisa. Ini yang harus kita sikapi. Itu Mbak Tika, jawaban singkat saja, mudah-mudahan bisa dipahami walaupun tidak teknis. Mungkin bisa beralih ke, mudah-mudahan udah jelas begitu maksud saya. Pertanyaan yang kedua dari Ibu Lintang Nawangsari. Bagaimana tadi masalah jaring-jaring tabung? Sebetulnya anak juga kesulitan saat saya suruh membuatnya. Apa tidak dari SD saja dibetulkan konsepnya bahwa tidak ada jaring-jaring untuk garis lengkung? Mohon pencerahannya. Baik. Sebenarnya kalau di SD itu harusnya fokus kepada konsep jaring-jaring polihedra ya atau bidang banyak, yaitu bangun ruang yang semua sisinya datar. Karena ini yang lebih mudah. Kan kalau konsep mempelajari sesuatu di matematika itu pelajari yang lebih mudah, pelajari yang lebih jelas gitu ya. Sementara kalau misalnya memang wah ini harus dihadirkan ini yang namanya bola dan tabung kerucut ya, tabung kerucut dan bola. Mungkin tidak perlu sampai membahas tentang jaring-jaringnya begitu ya. Kalaupun ingin dibahas ya bolehlah katakan itu jaring-jaring, tapi di SMP itu harus diperbaiki lagi konsepnya. Maka perbaikan konsep lambang yang sama, istilah yang sama dengan konsep yang berbeda itu penting dihadirkan. Kalau dulu Anda mengatakan rebahan bangun itu semuanya disebut jaring-jaring, kalau di SMP sekarang kita persempit, kita lebih formal lagi. Yang namanya jaring-jaring ini, kalau itu bukan. Jadi kalau tabung, kalau kita potong sisi atasnya, ya kedua sisinya kita potong, kemudian sisi lengkungnya kita potong lagi, padahal motongnya juga bisa bermacam-macam cara, ya motongnya bisa miring, ya bisa tegak. Ya. Makanya kalau anak-anak kalau di SMP, makanya banyak hal-hal yang lucu jadinya. Jaring-jaring tabung itu ada persegi panjang, padahal belum tentu persegi panjang juga. Ya. Kalau Bapak Ibu motongnya miring itu jadi apa ya? Jaring genjang. Jadi sebenarnya perlu dihadirkan konsep yang lebih bisa dipahami amak di SD. Misalnya, ayo sekarang kita berbicara jaring-jaring yaitu yang merupakan rebahan. Bahasakan lebih intuitif kepada anak, jangan yang ke formal. Ya, kita buat rebahan dari tabung, gimana cara merubah tabung? Kita buat rebahan kerucut gitu ya. Nanti kalau yang lebih sulit lagi ya rebahan bola itu ya lebih susah itu direbahkan. Gitu. Itu saja Mbak Tika, mungkin penjelasan singkat saya. Iya, oke. Ini ada banyak Bapak. Yang ketiga, ini yang ketiga dari Bu Rini Kurniasi. Saya mau bertanya Pak, supaya tak terjadi miskonsepsi mungkin ya, ketika akan memulai mengajarkan materi distribusi normal, konsep awal saya akan menyajikan data nilai yang direpresentasikan menjadi kurva normal.
Padahal sebenarnya tidak ada yang benar-benar distribusinya normal. Oleh sebab itu saya meminta saran kepada Bapak, ada baiknya saya harus melakukan penyampaian seperti apa, Pak? Terima kasih. Dari Bu Rini Kurniasih. Bu Rini Kurniasih, ini sebenarnya kan tingkat SMA ya, karena topik tentang distribusi normal hadir di SMA. Baik, mungkin di tahap awal tidak harus berbicara mengenai kurva, ya, tidak harus berbicara distribusi normal, apalagi menggunakan variabel bebas begitu ya. Karena saya lihat juga ada beberapa guru yang menggunakan materi topik di di perguruan tinggi dikenalkan di anak ini, agak bahaya. Sebenarnya konsep mengenalkan tentang distribusi normal itu bahkan di SD pun bisa. Loh, kok bisa? Misalnya kalau saya cerita di SD, anak-anak, cara apa ya? Ini harus punya nilai karakter. Misalnya bicara tentang apa ya? Cara karakter ini tentang apa ya? Oh, agak sulit saya memilih yang tidak ada bias karakternya. Misalnya gini, kita bicara tentang pintarnya misalnya gitu ya. Anak-anak, tahu nggak orang yang paling pintar di dunia siapa gitu? Ya kan? Ada pertanyaan begitu. Ya. Loh, memang orang yang pintar di dunia itu sedikit, Pak. Mungkin ada pertanyaannya begitu kan? Kok bisa tahu Bapak ada siapa orang-orangnya? Jadi kita ingin menyampaikan kepada anak secara intuitif bahwa fenomena di alam itu hampir semuanya itu berdistribusi normal. Kalau ya, terutama jumlah sampelnya itu atau populasinya sangat banyak. Karena yang ekstrim itu mesti sedikit, adanya di kiri dan kanan. Ada ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ada yang sangat pintar, ada yang sangat dalam tanda petik bodoh gitu itu. Tapi yang lebih banyak adalah yang sedang-sedang saja. Ini sebenarnya konsep intuitif dari distribusi normal itu. Sebenarnya di SD bisa kita kenalkan itu, tanpa harus kita mengatakan ada variabel bebas, ada variabel terikat, ada bentuk distribusi segala macam, nggak perlu. Nah, cuma kalau di SMA tidak cukup di situ ya. Secara intuitif tidak cukup. Mungkin kita perlu bergerak ke arah yang lebih teknis gitu ya, lebih teknis. Kalau pertanyaannya tadi sebenarnya agak terjebak ke tidak ada data yang benar-benar berdistribusi normal. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya yang namanya distribusi normal, distribusi binomial, distribusi Poisson, distribusi lain-lain sebagainya itu adalah konsep-konsep abstrak dan general. Ya, fenomena alam tidak ada yang fit 100%, nggak ada. Statistika itu salah satu matematika terapan, pasti ada nilai relativitasnya. Gitu. Tidak. Nah, kita kan berbicara matematika, pasti ada relativitasnya, ada relatifnya, menggunakan data-data faktual. Nah, hal yang perlu digarisbawahi adalah hampir seluruh, saya tidak bicara yang aneh-aneh distribusinya. Seluruh fenomena alam, hampir keseluruhannya, untuk jumlah data yang semakin besar, maka distribusinya akan mendekati distribusi normal. Ini yang disebut dengan, dia tidak bicara akan sama dengan distribusi normal, karena distribusi normal itu ideal. Selalu mendekati distribusi normal. Oleh karena itu, sifat-sifat di distribusi normal bisa diterapkan untuk mengestimasi gejala-gejala yang ada di dalam populasi itu. Nah, inilah yang penting untuk dikatakan pada anak, bukan tentang distribusi normalnya, tapi gejala ke distribusi normalnya itu. Ini yang disebut, kalau di statistika itu disebut dengan teorema dasar statistika. Ini yang mendasari. Jadi statistika itu hadir karena ada teorema ini sebenarnya yang menjadi dasar aksiomatikanya di statistika itu. Jadi teorema dasar statistika itu mengatakan seluruh fenomena alam, hampir seluruh fenomena alam, ketika berbicara populasi yang mendekati densitasnya banyaknya populasi, anggota populasi mendekati tak hingga, maka distribusinya akan mendekati normal. Jadi silakan Bapak Ibu, terutama Ibu Rini, menggunakan data-data yang menyerupai distribusi normal, karena memang tidak ada data yang benar-benar fit dengan konsep ideal dari distribusi normal. Apalagi nanti kalau Bapak Ibu menggunakan contoh-contoh yang lebih khas. Oh ya, saya ingin memberikan satu kata clue aja dulu untuk Bu Rini. Bu Rini bisa nanti searching di Google yang disebut dengan papan Dalton. Dalton ya. Dalton apa Galton? Ya. Ya, papan Galton, Galton gitu ya. Nah, nanti kalau Bu Rini sudah ketemu di internet, misalnya di YouTube, di searching, coba dipelajari.
Karena di sana itu bagus dihadirkan, bentuknya bisa dihadirkan menjadi alat peraga yang bisa mengajarkan kepada anak mengenai konsep hadir atau teorema dasar dari distribusi normal itu. Ya. Nah setelah itu kalau mau bicara tentang rumus-rumus silakan ya gitu. Itu Mbak Tika. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Nur Rohim. Pada pembelajaran sekarang, kebanyakan lebih mengedepankan cara cepat dalam berhitung, sehingga kadang tersisihkan pemahaman konsep, bahkan hilang karena mengejar cara cepatnya. Bagaimana solusi terhadap masalah tersebut? Dari Bapak Nur Rohim. Monggo Bapak. Ya, cara cepat. Baik, di awal saya ingin mengatakan, di matematika itu tidak diajarkan kecepatan. Maaf, maksud saya bukan velocity ya. Maksudnya cepatnya itu tidak diajarkan. Yang diajarkan itu efisiensi, akurasi. Gitu. Ini penting dihadirkan kepada anak ya. Jadi kalau perlu jangan ada lomba cepat-cepatan berhitung deh, gitu ya. Apalagi lawan komputer, tetap aja kalah. Baik. Kompetensi yang harus hadir di anak itu adalah kompetensi yang sifatnya transformasif, bukan kompetensi yang non-konformasif. Artinya apa? Kompetensi-kompetensi yang hadir dalam cara bernalar, ya, cara berpikir, ya, bukan cara mengingat. Karena kalau mengingat itu apa ya? Seperti Bapak Ibu tahu kan kalau tingkat taksonomi belum itu mengingat itu rendah sekali, gitu ya. Walaupun dia cepat ngomongnya gitu, tapi kalau kognitifnya rendah ya nggak ada nilainya menurut saya gitu. Jadi intinya adalah anak memang tidak boleh anak tidak menghafal begitu ya, tidak boleh anak tidak paham, tapi di tingkat lebih lanjut itu yang perlu. Walaupun dia tidak cepat berhitung misalnya begitu, tapi dia bisa menggunakan sumber daya lain, komputer, kalkulator, ya, bahkan ke depan orang-orang itu tidak butuh belajar menggunakan alat di sekolah, enggak. Jadi sekolah itu harusnya hadir dalam rangka menata pikiran saja. Ya, karena apa? Ke depan itu yang namanya teknologi itu sudah hadir, tidak hanya di sekolah, bahkan di rumah, begitu ya. Di beberapa negara bahkan sudah dipersiapkan tentang itu ya. Jadi fungsi guru itu benar-benar adalah pendidik, bukan pengajar. Maka penting untuk dihadirkan itu ke wilayah pemikiran siswa. Bagaimana caranya supaya anak-anak tidak berpikir ke sana? Ya, Bapak Ibu mengajar tidak diarahkan ke sana menurut hemat saya, gitu ya. Tidak mengarahkan ke sana. Mungkin penting ketika anak misalnya supaya tidak lupa konsepnya, dia harus ingat lambangnya. Karena lambang atau bahasa itu adalah jembatan medium yang menghubungkan pikiran anak ke konsep. Paham ya? Sehingga ketika anak lupa lambangnya, belum tentu juga bisa jadi juga anak lupa konsepnya. Maka dari itu tips menghafal itu juga perlu, tapi dalam rangka supaya anak mempermanenkan konsep, begitu ya. Sementara kalau cara cepat berhitung, mungkin Bapak Nur Rohim lebih banyak memberikan anak ke soal-soal yang non rutin, Bapak. Soal-soal non rutin yang mungkin sedikit banyak sifatnya terbuka, yang jawabannya beragam, sehingga anak bisa berdiskusi, anak semua bisa benar, walaupun jawabannya bisa berbeda-beda, ya. Atau jawaban yang sifatnya divergen, meluas. Semakin dipersempit batasannya, semakin luas jawabannya, semacam itu. Itu sangat memungkinkan. Sebagai contoh, misalnya kalau Bapak Ibu bertanya tentang apa, kemudian coba dibalik. Daripada bertanya tentang akibat, tanya tentang sebab misalnya. Itu banyak teknik di dalam cara kita membuat sebuah masalah atau tugas-tugas yang divergen sebenarnya. Tapi ini bukan bagian kita. Tapi ini salah satu cara supaya anak tidak terbelenggu dengan cara-cara cepat. Sebenarnya apa sih cara cepat itu? Cara cepat itu kan sebenarnya hadir ketika anak melewati ujian dalam waktu yang terbatas kan. Karena ujiannya dibatasi 30 menit, soalnya ABCD, lalu bagaimana dapat menjawab dengan tepat walaupun tidak paham, yang penting jelas, yang penting benar gitu ya. Ini sebenarnya kalau menurut saya bahasakan pemerkosaan pendidikan ini ya. Jadi mengalienasi kemampuan berpikir atau nalar anak ini tidak tepat. Maka dari itu saya setuju kalau misalnya sekarang Pak Menteri kita, Mas Menteri itu menghadirkan ujian nasional dalam bentuk yang lebih literatif gitu, yang sifatnya performance atau kemampuan.
Itu aja dulu, Mbak Tika, beberapa saran tips dari saya. Mungkin tidak sepenuhnya bisa menjawab pertanyaan Pak Nurhaim, karena mungkin juga masih banyak tips trik yang bisa dihadirkan supaya Anda tidak terjebak pada cara berhitung cepat. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Ya. Dari gimana? Bisa kan? Ya. Oke, silakan. Go on. Dari Ibu Leonora Fitri Agustina Huta Barat. Materi bangun ruang sisi lengkung di kelas 9, ada KD menganalisis hubungan luas permukaan dan volume kerucut, tabung, dan bola. Gitu Bapak. Oke. Gitu saja. Dari Ibu Leonora. Lalu apa masalahnya? Hanya begitu saja. Materi bangun ruang sisi lengkung di kelas 9, ada KD menganalisis hubungan luas. Mungkin begini ya Bapak, materi bangun ruang sisi lengkung di kelas 9, ada KD menganalisis hubungan luas permukaan dan volume kerucut tabung dan bola, atau tidak? Mungkin seperti itu ya? Oh, itu yang jawab nanti kurikulumnya aja. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ya. Sebentar, Mbak. Tapi mungkin biar melegakan Bu Leonora Huta Barat ya. Ya. Intinya begini, bahasa menganalisis itu kemampuan berpikir menganalisis itu adalah kemampuan untuk melihat komponen-komponen, bukan utuhnya. Melihat komponen-komponen, lalu melihat hubungan antar komponen itu bagaimana. Itu namanya menganalisis. Kemudian mengkomparasi dengan komponen lain itu juga menganalisis. Jadi lebih ke dalam. Nah, apa maksud dari KD ini? Dari KD ini sebenarnya adalah untuk menganalisis komponen-komponen yang ada di kerucut dan bola supaya kita bisa menghadirkan penurunan rumus, dalam hal ini mungkin ya, penurunan rumus luas permukaan dan volume kerucut dan bola. Dan itu sudah ada, Mbak Tika, Bu Huta Barat, ada banyak referensi yang menghadirkan itu, baik menggunakan alat peraga, animasi, dan lain sebagainya, gitu ya. Nanti bisa di searching di internet, itu ada. Jadi kerucut dan bola itu nanti dipotong-potong sedemikian rupa, itu ada. Atau bahkan yang lebih induktif lagi dari itu, cara menakar-nakar pasir itu ada. Itu bagian dari menganalisis itu tadi. Mungkin itu sedikit jawaban kepada Bu Huta Barat. Ternyata ada Pak terusannya, melompat jadi terusannya adalah bagaimana trik untuk mengajarkan analisis hubungan luas dan volume bangun ruang sisi lengkung kepada siswa kelas 9. Hubungan ya, saya coba persempit dari kalimatnya, hubungan dari luas permukaan dan volume. Oke, menarik sekali. Ini menarik sekali, hubungan luas permukaan dan volume ya, bahkan di SD pun ini bisa dikaji lebih dalam. Tapi mungkin maksudnya di sini adalah dalam hal menghadirkan rumus luas permukaan dan rumus volume. Tadi kalau nggak keliru yang muncul itu kerucut dan bola, tabung nggak ya? Tabung iya, Bapak. Oh, tabung iya. Oh, tabung iya. Tabung iya. Baik, kalau gitu lebih jelas sekarang. Nah, Bu Leonora Huta Barat, sekali lagi Bu, saya tidak punya cukup waktu ini untuk men-searching dan menghadirkan itu, walaupun saya sudah punya banyak bahan tentang itu. Tapi intinya itu hasil pekerjaan dari awalnya, itu hasil pekerjaan dari Archimedes. Ya, mungkin sudah pada kenal semua Archimedes walaupun belum pernah bertatap muka ya. Nah, si Archimedes ini disebut dengan the greatest mathematician all of time. Ya, jadi Archimedes ini disebut sebagai matematikan yang paling hebat sepanjang masa. Jadi dia yang melahirkan teori integral, teori diferensial, kemudian dan lain sebagainya. Dan dia menjadi dia menjadi perwakilan seorang matematikawan yang murni dan terapan. Nah, apa yang dibuat oleh si Archimedes itu kemudian ditiru ya atau digunakan sebagai basic melahirkan cara-cara menurunkan rumus luas permukaan bola dan volume bola. Jadi kita fokusnya di bola, ini saya paham maksudnya. Karena untuk mendapatkan rumus volume bola, luas permukaan dan volume bola itu harus prasyaratnya ya dengan pendekatan ini, persyaratnya adalah tentang kerucut dan tabung. Kerucut dan tabung itu sangat sederhana, di SMP sudah bisa dijelaskan. Nah, itu analisisnya menggunakan cara si Archimedes itu Bapak Ibu. Nanti bisa di searching deh. Jadi mungkin kalau dalam bahasa Indonesia sih pembuktian volume bola menggunakan kerucut dan tabung misalnya gitu. Atau menggunakan cara Archimedes begitu ya dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menginggriskan kalimat itu akan lebih banyak lagi hasil-hasilnya. Nah,
Itu ya, itu satu. Mohon maaf saya tidak bisa menghadirkan di sini ya, karena keterbatasan. Nah, jadi saya memberikan clue saja. Kemudian yang kedua, memang ada dua, Ibu Leonora Barat. Leonora ya, iya. Atau Ibu Huta Barat gitu ya. Ibu Huta Barat ada dua pendekatannya. Jadi yang pertama, membuktikan luas permukaan bola, tapi dibuktikan dulu volume bola, itu bisa. Jadi volume bola dibuktikan dengan kerucut tabung, lalu luas permukaannya menggunakan volume bola. Sebaliknya pun bisa, membuktikan volume bola, diketahui dulu rumus luas permukaan. Lalu luas permukaan dibuktikan dengan cara apa? Dengan cara menggunakan tabung dan kerucut. Itu ada. Kedua-dua cara itu ada. Nah, sebenarnya mau tegasnya hubungan antara luas permukaan dan volume bola itu adalah yang satu bisa menjadi prerequisite untuk membuktikan yang lain, ya, untuk menemukan rumus volume. Nah, kalau hubungan yang bisa kita ajarkan sampai di tingkat SD itu adalah apakah linear apa berkebalikan, misalnya, apakah hubungannya itu, misalnya, semakin besar luas permukaan bola, apakah volumenya semakin besar. Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat-sangat mudah, induktif, di SD pun sudah bisa hadir. Mungkin yang dimaksud adalah hubungan pembuktian atau penurunan rumus volume dan permukaan bola. Itu Mbak Tika yang bisa saya sampaikan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ulil Amri. Di kelas 4 SD, K13 sudah diajarkan konsep statistik. Di kelas 5 sudah mulai ke diagram dan pengolahan data. Is it okay for our students? Karena sudah mulai banyak konsep abstrak, gitu Bapak. Diagram dan pengolahan data. Iya, konsep. Ya. Baik. Saya nggak membaca lebih jelas tentang KD-KD-nya, gitu ya. Jadi KD itu kan sebenarnya belum begitu lengkap, belum begitu jelas. Dia memberikan arah saja. Kalau lengkap dan detailnya nanti nggak cukup kurikulumnya 1-2 lembar halaman. Yang lebih lengkap adalah di KTSP-nya atau di RPP-nya Bapak Ibu mestinya, gitu ya. Atau di pikiran Bapak Ibu rencana dalam pembelajaran. Nah, kalau saya tangkap tadi, ini sebenarnya tidak ada masalah sih kalau dalam judul topiknya itu ya. Jadi kalau di SD kelas 4 itu berbicara tentang statistik. Ya, statistik ya, bukan statistika. Iya, statistik. Nah, berbicara tentang statistik, lalu di kelas 5 berbicara tentang diagram dan pengolahan data. Statistika itu ilmu terapan, ilmu matematika terapan yang berbicara mengenai data ya, data. Data itu mau diapain? Mau disampaikan, direpresentasikan, mau diolah, dianalisis, disimpulkan, segala macamnya itu menjadi bagian dari ilmu statistika. Nah, saya tangkap kalau di SD kelas 4, ini ya, sepanjang pengetahuan saya tentang kurikulum, itu statistik yang hadir di sana adalah sifatnya deskriptif. Benar ya, Pak Ulil Amri? Ya, sifatnya deskriptif. Deskriptif itu artinya apa? Hanya merepresentasikan sifat permukaannya saja. Maksud saya begini, deskriptif itu lebih tegasnya hanya berbicara masalah statistik yang bisa mewakili sifat umumnya data. Sifat umumnya data. Jadi kalau kita ingin membandingkan antara data A, data B, mana yang lebih bagus? Nah, itu yang berperan adalah statistiknya. Gitu ya. Oh, kelas A dengan kelas B, yang lebih pintar yang mana? Itu yang berperan statistiknya. Gitu. Jadi tidak berbicara tentang karakteristik mendalam dari sebuah populasi itu. Belum sampai ke sana. Nah, biasanya apa sih yang dipelajari di statistiknya di SD kelas 4? Kalau nggak salah, ya nanti bisa diteliti lebih lanjut. Biasanya berkaitan dengan median, modus, min, gitu ya. Median, modus, min. Nah, konsep median, modus, min itu kan sebenarnya konsep yang umum, begitu ya. Jadi kalau di SD bisa dikenakan secara induktif, tidak harus sampai abstrak tingkatnya. Gitu. Konsep min misalnya tidak perlu diperkenalkan min dalam tanda petik ada min geometris, min aritmetik, min harmonis, min macam-macam min itu kalau kita bicara lebih banyak. Tapi mungkin kalau di SD hanya berbicara satu min saja, yaitu min rata-rata hitung misalnya gitu. Anak sudah belajar nggak tentang berhitung, menjumlah lalu membagi sudah. Berarti kan konsepnya tidak benar-benar abstrak gitu ya. Jadi menurut hemat saya sih disesuaikan saja Pak Ulil Amri ya, karena statistik yang seperti yang saya pahami yang dihadirkan di SD itu masih berbicara deskriptif dan lebih induktif sifatnya. Ya, bahkan Bapak bisa menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam tanpa harus bermain dengan hal-hal yang lebih formal.
tidak berbicara rumus misalnya. Contoh bisa yang tidak bicara rumus gini misalnya. Ini ada kelas A, ada kelas B. Kira-kira yang lebih banyak mana laki-laki perempuan di kelas A dan kelas B misalnya gitu. Ini kan kita nggak perlu hitung-menghitung. Tapi ini kita berbicara tentang statistik sebenarnya. Apa itu? Kalau kita berbicara lebih banyak, berarti kita berbicara modus misalnya begitu. Karena tidak setiap data itu sifatnya numerik ya. Nah, ini juga menjadi salah satu potensi miskonsepsi bagi anak-anak yang mempelajari statistik, karena ada yang berasumsi bahwa statistik itu harus selalu hadir dalam bentuk angka-angka. Ya, walaupun secara matematik murni memang ya, gitu ya, tetapi pemahaman yang lebih umum diterapkan itu statistik itu bisa hadir dalam bentuk apapun, disesuaikan dengan bentuk datanya. Jadi kalau bentuk datanya bukan numerik, tapi alfanumerik, ya itu nanti hadirnya ya alfanumerik atau bentuk-bentuk yang sifatnya kategorial. Kemudian yang di kelas 5, diagram dan pengolahan, ini sebenarnya bisa terpisah, bisa tidak, begitu ya. Tapi mungkin ada maksud dari pembuat kurikulum kenapa harus didahulukan statistiknya daripada diagramnya dulu, begitu. Karena mungkin kalau di diagramnya itu lebih banyak memakan waktu atau apa, begitu ya, alam bisawab. Tapi yang jelas, anak-anak kalau di diagram itu, tolong diajarkan bukan melukis diagramnya. Karena kalau melukis diagram itu sangat banyak memakan waktu. Dulu saya zaman kurikulum 75, saya di SMP, Mbak Tika, saya belajar tentang trigonometri, itu saya menghabiskan waktu 2 pekan saja untuk melukis grafik fungsi trigonometri. Ada 6 gitu. Dan harus dilukis di buku, di lembar kertas biru yang berpeta itu ya. Itu. Padahal manfaatnya juga nggak banyak-banyak juga itu, gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada komputer, tinggal masuk enter gitu, udah selesai. Jadi jauh lebih penting sekarang, anak generasi sekarang adalah memahami sifat-sifat diagram, ya, ketimbang melukisnya, begitu. Ya, sehingga waktunya juga bisa lebih efektif dan pemahaman bisa lebih mendalam. Begitu menurut emas saya. Oke. Ya. Bapak, mungkin satu pertanyaan lagi ya? Boleh ya? Dari Ibu Nurhayati, bagaimana mengatasi pembelajaran di kelas di mana siswa hampir di seluruh materi memiliki penguasaan konsep dasar atau materi prasyarat yang rendah? Itu, Bapak. Penguasaan prasyarat yang rendah? Iya. Konsep dasarnya rendah pemahamannya, penguasaannya. Ya. Kalau jawaban idealnya, ya diselesaikan dulu prasyarat yang rendah itu supaya mencukupi. Tapi kan problemnya menjadi lebih kasuistik ya, karena di setiap sekolah, di setiap Bapak Ibu, apalagi Bu Narhadi, mungkin karakteristik anak, kemampuan guru, kelengkapan fasilitas, dan lain sebagainya mungkin berbeda-beda dengan satuan pendidikan atau kelas yang lain. Sehingga jawaban saya menjadi tidak bisa lebih teknis, tapi pada intinya adalah coba diusahakan sedemikian rupa supaya prasyarat itu tetap bisa mencukupi, begitu ya, walaupun dengan cara yang lebih dengan cara yang hanya singkat, maksud saya begitu. Karena ini memang bukan persoalan, sepertinya ini menjadi persoalan krusial di pendidikan kita. Jadi ini kan sebenarnya bagian dari produk hasil sistem mastery learning ya. Jadi menghabiskan seluruh materi, tapi tidak mengacu kepada kualitas pemahaman. Jadi bukan ke kompetensi, ini yang bahaya sebenarnya. Sehingga ketika anak-anak itu seharusnya harus mengulang, atau seharusnya harus mengambil remedi, atau lain sebagainya, dipaksa untuk naik ke tingkat jenjang lebih tinggi. Ini persoalan krusial sih. Tapi kita jangan menyerah pada kondisi yang seperti ini. Saya kira Bu Nurhayati bisa berbagi pengalaman dengan rekan-rekan guru lain, karena sifat kasus kayak gini bisa menjadi transformasi nilai-nilai yang baik yang bisa menguntungkan. Mungkin di Bapak Ibu guru lain punya cara trik-trik yang bisa Bapak Ibu lain gunakan, yang karakteristik anak didiknya hampir sama, misalnya begitu. Tapi saya ingin mengungkapkan salah satu prinsipnya bahwa jangan kita lewatkan. Ya, kalau anak belum punya prasyarat yang mencukupi, maka itu harus diperbaiki. At least pada saat Bapak Ibu melanjutkan pembelajaran, itu selalu diulang-ulang. Itu akan lebih baik ketimbang meniadakan prasyarat, langsung saja mengajar, Bapak Ibu menulis depan tulis, Bapak Ibu beri tugas, anak-anak menjawab asal jawaban yang benar, padahal tanpa pemahaman, hanya sekedar meniru, hanya sekedar mencontoh. Ini tidak lebih baik daripada Bapak Ibu memberikan tugas-tugas yang sedikit, tapi anak paham sekali
proses penyelesaian tugasnya. Saya pikir begitu Mbak Tika. Jadi jauh lebih penting adalah pemahaman ketimbang penguasaan materi atau menghabiskan materi begitu. Mungkin ada materi yang tidak diajarkan tapi tidak penting, itu tidak apa-apa. Yang penting materi-materi esensi bisa diselesaikan, bisa dipahami dengan baik oleh anak. Maka yang bumbu-bumbunya tadi itu sesungguhnya mungkin bisa saja dipahami anak tanpa harus belajar di. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Oke.